Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas mengenai update market kripto, teman-teman, di mana banyak sekali perubahan yang terjadi pergerakan dari market kripto sendiri, di mana Bitcoin, teman-teman, sempat turun di bawah 100.000 dolar dan saat ini lagi rebound kembali di area kisaran 102.400 dolar. Nah, kira-kira bagaimana? Apakah momentum ini akan bertahan atau tidak? Dan apa yang menyebabkan penurunan tersebut? Mungkin beberapa teman-teman yang tahu, oh turun karena konflik Iran dan Israel. Tapi sebenarnya lebih dalamnya itu apa sih? Kita akan coba kupas tuntas teman-teman semua di video kali ini. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, pastinya jangan lupa untuk share videonya, likes, dan juga pastikan kalian udah subscribe channel ini teman-teman. Gampang sekali untuk membantu support channel ini dengan hanya pencet tombol like-nya aja. Kita mungkin bisa targetkan 210 likes di video kali ini. Jadi kalian tinggal pencet aja tombol like-nya. Dan sekali lagi thank you semua for watching dan thank you semua untuk support. Kita langsung masuk aja ke dalam pembahasannya ya. Intronya terlebih dahulu ya. Oke, ya. Bagaimana keadaan market saat ini ya, dimana cukup menarik karena kemarin kita sempat turun, lalu ada rebound cepat gitu, bisa tergolong cepat sebenarnya menurut saya karena bisa dikatakan V-shape recovery karena berpas-pasan juga itu di area yang cukup krusial juga. Makanya kalau kita lihat altcoins beberapa mulai ada kenaikan yang lumayan lah, kisaran 10% ada rebound kembali gitu ya. Sentimen shiftnya juga cukup cepat dari kemarin yang cukup panik, sekarang relatif ya lebih netral lah, bisa dikatakan seperti itu. Kalau kita lihat secara Fear and Greed Index juga ya, dimana kalau kita lihat saat ini bisa dilihat bahwa Fear and Greed Index di area 47 atau di area netral juga. Dan menurut saya ini sentimen shiftnya juga cukup cepat ya, seperti saya sudah bahas bahwa kemarin itu market cukup fair sekali teman-teman ya. Saya live di Discord channel, jadi pastikan kalian udah join komunitas Michael Wayan juga. Kalian bisa cek di deskripsi karena saya juga kadang-kadang saya live juga kalau misalnya ada pergerakan yang cukup signifikan sekali di market gitu ya. Sekalian live update untuk kalian semua. Jadi itu salah satu benefitnya kalau kalian yang join komunitas. Jadi kalian bisa join dulu aja, tinggal klik linknya setelah selesai dari video ini ya. Kalau kita lihat memang reboundnya cepat. Kemarin saya melihat, wah, potensi kita mungkin di area fear ya, mungkin di area kisaran 30-an. Tapi ternyata karena marketnya langsung rebound kembali, kita saat ini di area 47 gitu. Nah, lalu apa nextnya? Nah, di sini kita akan coba bahas juga teman-teman. Kalau kita lihat sebenarnya the main katalis atau katalis utama dari kenaikan Bitcoin ini, banyak orang yang berkata bahwa oke, ya, Bitcoin akan follow M2 money supply gitu ya. Ini yang terjadi, dan M2 money supply itu yang warna kuning, sedangkan Bitcoin itu yang ini grafik Bitcoin teman-teman. Dan kita bisa lihat situasi saat ini sebenarnya korelasinya lagi nggak udah sedikit melenceng sedikit lah, bisa dikatakan seperti itu ya, nggak benar-benar persis sekali gitu. Kalau untuk saat ini, apakah ada potensi untuk Bitcoin akan lanjut lagi naik? Ya bisa aja gitu. Tapi kalau kita dari sini, ini udah ada sedikit deviation atau ada sedikit perubahan lah gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah ini akan berlanjut? Kita akan coba lihat teman-teman. Tapi menurut saya pribadi, saya nggak terlalu mengacu terhadap M2 money supply ini ya sebenarnya gitu ya. Karena menurut saya ini yang cukup membuat retail FOMO teman-teman, dan itu bukan indikasi sebenarnya yang cukup tepat gitu ya. Karena kalau indikasi ini istilah Bitcoinnya lagi lebih lagging ya. Yang leading indikator adalah global money supply-nya. Tapi nggak apa, kita akan lihat apakah ini benar-benar akan terjadi atau enggak. Kita lihat secara teknikalnya aja, case by case juga ya, nanti kita coba update di video ini. Nah, lalu apa sebenarnya yang menyebabkan Bitcoin tuh sempat turun? Ini turun lumayan dalam ya teman-teman. Ini turun sekitar 4%-an, bahkan sebenarnya turun mungkin di area bawah dari sini nih. Ya, jadi kalau kita lihat ini Bitcoin turun 7%-an, dan altcoins ini kalau kita lihat Bitcoin mungkin masih relatif aman, nggak terlalu besar penurunannya. Yes, tapi kalau misalnya kita lihat altcoins, penurunannya jauh lebih signifikan sekali gitu. Dan ini yang saya udah bahas sebenarnya sebelumnya mengenai altcoin season agak susah, lebih kalau misalnya teman-teman hold altcoins harus bertahan, istilah seperti itu. Nah, kita coba bahas kenapa sebenarnya Bitcoin dan ya market lainnya gitu sempat mengalami penurunan ya. Salah satunya adalah di sini ya, yaitu adalah Selat Hormuz. Ya, ini konflik antara Iran dan Israel yang Iran mengumumkan gitu ya bahwa Selat Hormuz mau dia kunci ya, mau dia close, dia tutup, istilahnya seperti itu ya, karena Iran ini mempunyai ada akses ke dalam Strait of Hormuz ini atau Selat Hormuz. Nah, kenapa Selat Hormuz ini pada saat ditutup ini akan berdampak signifikan sekali? Karena ini berdampak terhadap ekonomi global gitu ya. Iran ini menjadi salah satu negara yang mengekspor minyak
gitu ya. Dan 20% dari total minyak dunia itu ya transportasi di sini, Selat Hormuz ini. Jadi pada saat ini dikunci, harga minyak seharusnya akan naik. Kira-kira seperti itu. Dan ini membuat market panik sehingga market mengalami penurunan. Ya, tapi ini malamnya, paginya itu Amerika udah menyerang duluan ke Iran. Dan hal itu yang menyebabkan market udah sedikit ada drop dulu nih. Ini pagi ini market sempat ada drop dulu pada saat pagi. Jadi Bitcoin tuh sempat ke 101.000, lalu mulai bertahan, tiba-tiba turun lagi. Ya, jadi kemarin itu ada 2 event. Yang pertama adalah US attack Iran di sini turun. Yang kedua adalah penutupan Selat Hormuz 2 kali. 2 kali penurunan ini. Seperti itu. Itu yang terjadi, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari market saat ini, pergerakannya justru cukup bertolak belakang. Maksudnya bertolak belakang itu bagaimana sih? Bertolak belakang itu kalau kalian lihat dari sini, seharusnya dengan penutupan Selat Hormuz ini, harga minyak itu naik. Ya, namun kalau kita lihat dari situasi saat ini, crude oil WTI gitu ya, malah harganya turun, sempat naik kisaran 4% 5%-an, lalu kembali turun kembali. Ya, jadi artinya market ini nggak terlalu panik istilahnya situasi ini. Bahkan kita bisa lihat juga natural gas, kan biasanya oil and gas gitu ya, ini juga malah turun, yang seharusnya harganya naik. Lalu US 500 atau S&P 500 yang seharusnya turun juga karena market panik, dia malah naik. Gitu, situasi saat ini lagi justru berbeda. Harusnya orang panik, tapi kenapa market pricing in sesuatu yang keadaannya masih fine-fine aja, istilahnya seperti itu ya. Tapi menurut saya situasi ini masih develop baik banget gitu ya, dan akan berubah dalam hari ke hari. Jadi kalau misalnya kalian benar-benar perhatikan berita, ya agak susah juga karena bisa tiba-tiba A, tiba-tiba B, seperti itu. Tapi nggak apa-apa, itu yang terjadi situasi saat ini gitu ya. Kalau kita lihat ya, Iran sendiri yang mempunyai Selat Hormuz, akses ke dalam Selat Hormuz gitu ya, dia juga cukup susah posisinya. Kenapa? Karena di satu sisi Selat Hormuz ini mungkin merugikan Amerika gitu ya. Tapi di satu sisi lain ya, minyak dari Selat Hormuz gitu ya, merugikan Amerika karena 5% dari total minyak dari Amerika, maksudnya minyaknya Amerika itu dari Selat Hormuz. Tapi kalau kalian lihat di sini, 50%-nya itu 50% untuk total oil atau total minyaknya untuk China. Dan China itu apa? China itu adalah ally-nya si Iran. Jadi Iran, Rusia, dan China itu mereka lagi bersatu, istilah seperti itu. Jadi kalau misalnya dia tutup, hal ini mungkin cukup berbahaya istilahnya. Takutnya kehilangan satu ally yang istilahnya teman yang berharga gitu ya, karena China kan cukup super power juga, cukup kuat gitu. Jadi itu menjadi dilema juga lah untuk negara Iran sendiri. Tapi kita lihat nanti development bagaimana gitu ya, karena situasi saat ini justru marketnya pricing in-nya nggak terlalu segimana gitu. Bahkan Bitcoin-nya justru malah sedikit mengalami kenaikan. Nah, jadi kira-kira itu backstory-nya teman-teman ya yang terjadi. Nah, nextnya kita lihat beberapa update seputar market crypto. Yang biasanya saya update pastinya kalau misalnya di awal minggu, yaitu adalah Michael Saylor. Michael Saylor setiap minggu beli, karena kita selalu rekaman dan selalu saya update bahwa Michael Saylor tuh beli. Dan saat ini Michael Saylor tuh hanya beli 245 Bitcoin. Ini relatif kecil sekali teman-teman, dibandingkan dengan beberapa kali. Kalian bisa lihat awal minggu kemarin saya buat video di mana ya, di ancaman kripto atau top sinyal gitu ya. Kalian bisa lihat di mana Michael Saylor tuh belinya 10.000 Bitcoin. Sekarang Michael Saylor hanya beli 245 Bitcoin. Jadi bisa dikatakan hanya kecil sekali gitu ya. Hanya 2,4% dari total cash yang dia deploy minggu lalu. Dan hal ini bisa dikatakan kenapa market bisa turun ya. Karena salah satunya mungkin buying pressure-nya melemah. Ya kenapa? Karena Michael Saylor-nya atau MicroStrategy-nya juga nggak membeli gitu. Di minggu lalu, walaupun ada perang Iran dan lain-lain, masih cukup tertahan istilahnya dari pembelian MSTR ke Bitcoin. Tapi situasi kali ini cukup berbeda. Itu satu hal. Buying pressure kalau saya lihat cukup melemah. Namun kalau kita lihat dari secara data market flow sendiri, teman-teman, beberapa hal situasinya sebenarnya market mulai turun, Bitcoin mulai turun. Saya nggak tahu banyak teman-teman lagi buka posisi apa, long atau short. Mungkin kalian bisa komen aja, nanti saya coba review juga untuk teman-teman semua. Tapi intinya kalau misalnya untuk saat ini, pada saat kemarin Bitcoin drop juga dari kisar 107.000 sampai ke 98 ribuan ini,
open interest juga drop gitu ya. Ini open interest juga lumayan dropnya teman-teman. Ini drop kisaran 8% dan ini udah kembali lagi sebenarnya ke zona yang menurut saya cukup healthy lah posisi saat ini. Karena kemarin saya sempat bahas, oh nih Bitcoin akan koreksi, Bitcoin akan turun istilahnya. Itu pada saat posisi kita di sini. Posisi kita cukup di atas di sini. Cukup panic mode lah. Kenapa? Karena kalau teman-teman harus tahu dulu open interest itu apa? Open interest adalah jumlah posisi. Kalau kalian trading di exchange luar gitu ya, exchange luar itu kan ada futures gitu kan, dan itu ada yang namanya open interest gitu. Kalau kalian buka long atau buka short itu adalah open interest dan cukup tinggi sebenarnya. Tapi ya beberapa hari terakhir karena market udah mulai mengalami penurunan, kita bisa lihat open interestnya juga mulai menurun dan sekarang udah lagi di acceptable level yang cukup acceptable. Makanya kalau menurut saya walaupun misalnya market bounce kayak gini, ya mungkin masih ada sedikit bisa ada potensi untuk bounce lebih tinggi lagi sementara waktu lah gitu ya. Kalau kita lihat dari liquidation heat map sendiri sebenarnya nggak terlalu banyak yang bisa diupdate. The main liquidation level, area level liquidasi yang paling besar itu di kisaran area 110.000, 111.000 kalau menurut saya. Tapi cukup susah untuk kita ke situ karena apa ya? Karena tadi yang saya bahas bahwa Michael Saylor buying pressure-nya juga melemah, institusi juga terlihat lagi melemah juga. Tapi ya mungkin bisa aja mereka tiba-tiba beli lagi gitu. Tapi dengan kondisi sekarang masih harus case by case lagi, day by day, hari demi hari kita review juga gitu ya. Karena situasinya bisa berubah dalam sesaat. Dan saya lebih melihat kalau situasi saat ini lebih baik waspada ketimbang kita mencoba lebih agresif gitu ya. Karena market juga technically posisinya kita juga lagi di all time high banget kan. Ini kan area kisaran all time high level ya. Nah sekarang kita coba masuk ke dalam technical teman-teman. Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan itu di tangan teman-teman semua. Tapi kita coba lihat secara technical untuk Bitcoin bagaimana gitu. Kemarin saya sempat live gitu ya di Discord channel dan hal yang kita bicarakan itu udah play out fase pertama, yaitu adalah Bitcoin. Waktu itu saya live, saya ingat itu pada saat Bitcoin lagi breakdown teman-teman, breakdown dari area kisaran 100.000. Saya sempat share dalam komunitas Telegram juga. 100.000 itu menjadi key level penting, level psikologi untuk Bitcoin. Dan ketika ya level 100.000 itu turun, di break istilahnya, market langsung panik ya. Makanya waktu di sini nih Bitcoin turun dari 100.000, ini kalian bisa 100.000. Ini market panik, makanya ada penurunan lanjutan. Dan nextnya waktu itu key levelnya tuh kisaran area 9798. Nah, area ini box biru. Nah, makanya di sini saya ada sempat bahas potensi untuk dia rebound. Dan memang terlihat bahwa Bitcoin hit area ini dulu, ya sedikit sih ya, nggak nyampe benar-benar 97, kisaran 98. Lalu mulai mengalami rebound kembali. Cuma nggak boleh senang dulu gitu ya situasinya, karena technically kalau kita lihat seperti ini, bisa dikatakan sebenarnya kita sedikit breakdown gitu ya. Namun kita sekarang udah kembali konsolidasi ke area supportnya ya. Jadi untuk Bitcoin mulai ada penguatan kembali itu bisa gitu ya. Tapi peluangnya lebih kecil kalau menurut saya. Karena yang momentumnya mungkin udah sedikit berubah dari kondisi yang dimana buyer, pembeli-pembeli yang ngedrive momentum. Situasi seperti ini mungkin orang-orang lebih mencoba untuk playing it safe juga gitu. Jadi kalau menurut saya teman-teman yang masih ada barang gitu ya, kondisi seperti ini sebenarnya menjadi kondisi yang kesempatan lah untuk buang dulu lah. Trimming beberapa posisi spot kalian. Kalian yang hold Bitcoin, kalian bisa trimming juga. Apakah Bitcoin masih bisa naik lagi? Yes, bisa. Tapi kalau menurut saya pribadi, kuartal 3 itu cukup sulit juga sebenarnya untuk Bitcoin. Yang saya udah sempat share juga di beberapa kali di video saya, bahwa kuartal 3 seasonality-nya kita cenderung lebih konsolidasi dan cenderung melemah. Jadi sebenarnya lebih baik di trim dulu posisinya, apalagi kalau yang profit. Kalau kalian yang hold altcoins, ya kalian kalau tetap hold, kemungkinan besar ya tetap akan bleeding juga, tetap akan turun. Ya, jadi kondisinya seperti itu. Ya, dan kalau misalnya untuk secara short term, mungkin yang menarik sebenarnya adalah mencari posisi untuk nge-short Bitcoin. Kalau menurut saya pribadi, ada dua level sih sebenarnya yang membuat saya cukup menarik. Yang pertama adalah level kisaran 103.000. Itu kisaran area ini. Untuk posisi reversal istilah pada saat misalnya Bitcoin kembali mengalami kenaikan, ya. Karena ini kondisi sebenarnya yang cukup menarik, di mana pada saat Bitcoin turun gitu ya, kita bisa lihat ini kondisi kisaran golden ratio-nya juga. Jadi kalau misalnya Bitcoin bisa berhasil tes ke atas gitu ya, lalu ke bawah lagi, ini possible juga untuk kondisi seperti ini. Ya, kisaran 103.500.
Itu untuk Bitcoin secara short term, dan ini persis juga sebenarnya pas ada exponential moving average 50-nya juga ya. Tapi kalau misalnya ini ternyata Bitcoin masih kuat momentumnya, ya bisa coba lihat lagi di area kisaran 105 ya. Kembali lagi 105 106 kan dulu adalah strong resistance level. Ya jadi ini adalah dua level yang menurut saya cukup oke lah kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk membuka posisi short gitu. Apakah buka ya tadi ya, kalau spot mungkin lebih ke arah trim, kalau misalnya futures lebih ke arah untuk posisi short. Momentum mungkin saat ini masih lebih netral, tapi kondisinya memang ya seller udah lebih besar gitu ya. Jadi kalau menurut saya kita lebih baik waspada gitu ya, lebih baik bermain aman ketimbang bermain agresif, karena posisi saat ini bukan waktunya untuk bermain agresif untuk saat ini. Jadi kira-kira mungkin ini dulu aja teman-teman, sekedar update market crypto untuk di minggu ini biar kalian tuh prepare juga ya kondisi seperti ini, karena bisa jadi market ya akan mulai melanjutkan penurunan juga ya. Jadi berhati-hati, kondisi mungkin akan cukup susah juga. Dan ya itu aja teman-teman, kembali lagi thank you semua for watching, dan ya kita akan ketemu lagi di next video. Bye bye.